selamat berbakti pada siang hari ini. Biarlah kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita senantiasa membuka hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan pada pagi ini. Bacaan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 100. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Dan mari kita ibadah hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari kita sambut dengan pujian nomor 60, Suci, Suci, Suci.
bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini Engkau sudah memanggil kami datang di hadapan hadirat Yang Kudus untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa beserta dengan kami, dan biarlah hati kami Tuhan semua pada hari ini kami bawa kepadamu. Tuhan, biarlah kebaktian kami pada siang hari ini mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Tuhan pimpin semua kami, baik pembawa pujian, pembawa acara, musik, pengkhotbah, dan semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih. Mari ya Tuhan, sekali lagi urapi kami semua, dan biarlah kalau ada roh yang tidak berkenan di dalam ruangan ini Tuhan, kami usir, tetapi kami kencing di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga roh saja yang ada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Pembacaan bersaut-sautan kami minta kesediaan dari Ibu Tina. Dan kita akan kita sambut dengan pujian nomor 20, Kasih Allah. Kasih
Saya undang untuk berdiri, tidak akan dengan membaca pengakuan iman Rasul yang kalau belum hafal ambil dari 692 halaman 692. Halaman 692 kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Oke. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa dari langit dan bumi, kepadanya Yesus anaknya Tuhan yang kita, yang lahir daripada Kudus, yang bekerja sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini kami bersukacita dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, kami boleh datang kepadamu, berdoa, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau. Puji-pujian dengan nyanyian. Kami mendengar suara-Mu, kami mendengar puji-pujian dari para Hidung Agung. Kami sangat bersukacita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus boleh mengalir dan kasih-Mu mengalir dan matikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa teman-teman yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Dengan biru-biru Engkau telah membasuh kami dan menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman kami yang dalam perjalanan, yang dalam mencari pekerjaan Tuhan, Kau menolong mereka agar pun mereka boleh tetap Tuhan menemukan jalan sehingga mereka pun boleh mendapatkan berkat daripada Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan dan menyerahkan teman-teman, anak-anak kecil yang lain yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan mereka. Dan kami berdoa untuk COVID Tuhan yang masih ada Tuhan, kami berdoa ya Bapak, biarlah Tuhan menyampaikan sakit penyakit sampah ini dan membuka bumi ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami semua umat Tuhan membuka bumi boleh menyembah, bersembah sujud dan memuliakan nama Engkau, bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan yang mengusir semua penyakit ini. Bapa dan surga, kami berdoa untuk pemerintahan Amerika, berkati Presiden Biden dan pemerintahnya agar membawa negara ini dalam takut akan Engkau, dan berkat Tuhan senantiasa turun ke atas negara ini. Berkati negara Indonesia Tuhan dan Presiden Jokowi, bukan dia hanya takut kepadamu, dan seluruh negara Indonesia boleh dibawa kepada Engkau Tuhan. Berkati semua gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini. Berkati gereja Tuhan agar gereja ini boleh memberitakan Injil kesukaan-Mu, Injil kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan dalam kesusahan, di dalam cengkraman dosa Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh dilepaskan karena Engkau Tuhan Yesus dan memuji dan menyatakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami yang sudah hadir ini dan kami naikkan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan di surga, itu samalah tetaplah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni saudara kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah, kita akan menyanyi dari Hidup Pujian nomor 309. Bapa surga hatiku bersyukur, 309.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah dan kita boleh bersama-sama masuk dalam kebaktian di Konekston ini. Mari kita sama-sama akan melihat satu tema yang saya akan bawakan berturut-turut nanti selama 9 kali, dimulai dengan yang pertama yaitu kasih, yaitu buah-buah roh. Kita mau melihat Alkitab kita Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, selanjutnya nanti akan kita hafalkan ayat ini. Galatia 5 ayat 22, sama-sama kita bacakan. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu buah roh, ya. Jadi buah roh 1, tapi ada 9 yang merupakan isi yang perlu kita sama-sama renungkan bersama selama sepekan ini, beberapa pekan ini. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengajarkan kami firman Tuhan yang selalu bermanfaat bagi kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu boleh menegur, firman-Mu menasehati, firman-Mu membimbing kami, firman-Mu juga dapat mengubah hidup kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi dasar kehidupan dalam kehidupan kami saja. Hamba-Mu mau serahkan firman Tuhan yang sudah kami baca, dan sebentar kami akan renungkan bersama. Pakailah firman Tuhan boleh jadi berkat buat kami sekalian, baik yang ada di sini, nanti juga baik yang ada di rumah. Semua kami serahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Bapak Ibu sekalian, coba kita renungkan baik-baik berbagai cara orang memakai kata kasih. Kalau bahasa yang ada di dunia, di pasaran, mereka memakai kata cinta. Dikatakan aku jatuh cinta, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Saudara, jatuh cinta, cinta padamu, mengasihimu, bisa membuat orang menjadi setengah gila. Kenapa? Dia bisa lupa makan, dia bisa menangis, dia tidak bisa tidur. Itu orang yang jatuh cinta, orang yang gila tanda kutip dengan cinta. Bahkan putus cinta, bisa lupa ingatan. Ada banyak orang yang ditemukan, ya, kalau kita perhatikan melalui survei, mereka yang putus cinta, ada yang mengklaim dirinya seperti dirinya tidak berguna lagi. Seakan-akan dia pikir dirinya sudah tidak bermanfaat, apalagi pasangannya itu telah menikah atau mengkhianati dia. Maka dia bisa seperti kehilangan ingatan kalau dia tidak bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Kalau pegangannya terhadap firman Tuhan tidak kuat. Jadi perilakunya bisa menjadi tidak logika, tidak masuk akal. Lalu ada yang bilang sebenarnya aku cinta padanya. Maaf, kemarin saya sempat memukulnya.
Jadi cinta juga bisa menimbulkan kekerasan. Karena rasa cemburu, rasa iri bisa timbul kemarahan. Katakan kepadanya, aku tidak cinta dia lagi. Kita putus. Itu bagi orang yang sedang putus cinta. Tadinya cinta, tapi sekarang putus. Jadi bisa berubah. Itu artinya apa? Cinta daripada manusia itu sifatnya sementara. Kasih manusia sifatnya sementara. Ada juga bilang begini, aku cinta padamu. Ini kalau di film-film atau cerita telenovela gitu ya. Kalau Korea kan drakor, drama Korea yang buat orang menangis-nangis. Dia kata, aku cinta padamu jika engkau mau belikan aku sebuah mobil baru dan sebuah apartemen. Jadi itu cinta apa? Itu cinta mata duitan, cinta matre. Jadi kalau dibelikan mobil, cinta. Dibelikan apartemen, cinta. Kalau nggak dibeli, sayonara. Saudara, jika kamu cinta padaku, maka biarkan aku lakukan ini dan itu. Nah, ini juga cinta memaksa. Biarkan aku melakukan ini dan itu. Jadi cinta kasih yang disalahgunakan. Jadi cinta yang seperti demikian bisa masuk dalam tanda kutip berbahaya. Cinta dipakai oleh iblis menjerumuskan kita. Cerita Alkitab misalnya Simpson jatuh kepada kekasihnya. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta dia membuka rahasia. Kita tahu Simpson itu rambutnya itu tidak boleh dipotong. Kalau rambutnya dipotong, maka hilang kekuatannya. Kekuatannya itu dengan rambutnya tidak boleh dipotong. Itu rahasia. Dia harus simpan baik-baik. Tapi karena dia jatuh cinta, dia buka rahasia itu. Tapi ternyata kekasihnya itu pura-pura cinta. Sehingga cinta yang dilakukan oleh Simpson itu disalahgunakan. Dan dia harus mati gara-gara membuka rahasia itu. Cinta membuat dia mati karena terjadi salah guna. Lalu kalau kita perhatikan di dalam Alkitab yang tadi kita baca, di situ ada buah roh. Dimulai dengan kata kasih. Yang lain-lain misalnya sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nanti minggu-minggu depan kita akan sama-sama pelajari. Kasih di sini dipakai adalah kasih Tuhan, kasih agape. Karena bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada zaman itu, kasih itu ada bermacam-macam. Ada kasih sesama manusia, ada kasih persaudaraan. Jadi kita hubungan saudara, kakak adik saling mengasihi. Kasih sesama manusia, orang yang berpacaran, suami istri, kasih sesama manusia. Dan kasih dengan Allah adalah kasih yang menuju ke atas, kasih kepada Allah. Kalau tadi kasih sama manusia adalah kasih yang sesama. Semenjak zaman perjanjian lama, Allah sudah mengajarkan kepada umat manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Maka di dalam bahasa Inggris dikatakan love God. Tapi bukan hanya itu, orang yang mengasihi Allah kemudian diajarkan lagi, kasihilah sesamamu, kasihilah sesama manusia, love other, ya. Love God, love other. Kalau di dalam konteks gereja kita, gereja Cornerstone, ditambah satu lagi, make disciple, ya. Jadikan murid. Yaitu prinsip pelayanan di gereja kita. Kasih Allah, God, kemudian kasih sesama, other, dan
make disciple. Ada kata disciple-nya ada D. Jadi God, Y, other, O, D, disciple. Jadi ada God-nya. Kasihilah Tuhan Allah. Hanya orang yang mengasihi Allah yang bisa mengasihi sesama manusia. Dan orang yang mengasihi sesama manusia belum tentu dia mengasihi Allah. Banyak orang di luar sana mengasihi sesama manusia. Dia bisa bantu orang lain. Mungkin bantuannya lebih banyak daripada bantuan kita. Dia bisa kasih orang kepada orang lain. Dia bisa kasih makan. Bahkan mungkin kalau banyak orang dia bisa kasih rumah kepada orang lain. Tetapi itu hanya kasih sebatas sesama manusia. Tadi kita sudah baca atau saya sudah sharekan berbagai contoh dari kasih sesama manusia itu yang bisa disalahgunakan. Kasih sesama manusia bisa menjadi jahat. Kasih sama manusia bisa buat orang gila. Dikasih daripada Tuhan menyejukkan, membuat damai. Kasih daripada Allah membuat damai. Mengapa hubungan manusia dengan Allah terputus? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka sudah melukai hati Allah, membuat Allah menyesal. Kalau diterjemahkan dengan pikiran manusia, membuat Allah itu seakan-akan gak ada gunanya ciptakan manusia, menyesal. Sehingga manusia ditentukan harus mati dalam arti mati rohani, putus hubungannya dengan Allah. Tetapi Allah kita bukan Allah pendendam. Allah kita bukan Allah yang mau menghancurkan ciptaannya, bukan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Maka Alkitab mencatat dia merancangkan satu rancangan di mana dia utus anaknya satu-satunya yang tunggal datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Maka ada Yohanes 3 ayat 16, kasih Allah yang begitu besar kepada setiap umat manusia, mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan pengorbanan Tuhan, adanya kasih Tuhan menciptakan perdamaian. Kasih damai. Ada kasih, ada perdamaian. Ketika kasih tidak ada, maka tidak ada perdamaian. Jadi Allah menciptakan perdamaian. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Sama-sama kita baca ya. 1 Korintus pasal 13, kita baca ayat ke-4, ayat ke-5, ayat ke-6, ayat ke-7. Sudah dapat sama-sama, pelan-pelan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah saudara, dari ayat-ayat yang kita baca,
Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Inggris, kasih itu sabar. Waktu kita baru pertama baca pertama, sabar itu dikatakan penderitaan yang lama, ya, seperti long suffering, gitu ya, penderitaan yang lama. Jadi dia tidak tulis dengan kata sabar. Orang Indonesia terjemahkannya dengan kasih itu sabar. Jadi kasih itu merupakan penderitaan yang lama. Jadi kalau saudara dan saya mengasihi anak, mengasihi adik, mengasihi siapa saja, itu perlu penderitaan yang lama, sabar. Allah mengasihi manusia memerlukan penderitaan, dikorbankan di atas kayu salib, mengasihi kita. Kasih yang ditunjukkan oleh umat manusia. Jadi kasih yang kita lakukan kepada orang lain itu perlu pengorbanan. Kasih kepada Allah, kita perlu pengorbanan mengasihi Dia. Hari ini kita datang, hari Minggu kita datang, waktu yang kita sediakan untuk Tuhan, kita berkorban untuk Tuhan. Itu pun pengorbanannya hanya secuil dibandingkan dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Jadi kasih yang dilakukan oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus, pengorbanannya besar sekali. Kita lakukan apa? Kita berkorban mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, kalau korbannya lebih panjang, mungkin 3 jam, tambah macet, mungkin 4 jam. Itu pengorbanan kita katakan. Tapi kasih daripada Allah yang mengutus anaknya yang tunggal menggantikan kita, nyawanya dikorbankan untuk kita. Kasihnya begitu besar kepada setiap manusia. Kasihnya menjadi luar biasa. Jadi orang-orang yang mendapat kasih daripada Allah itu mesti mengerti bahwa kalau hari ini kita menderita sedikit, ya katakan penderitaan yang kita alami, itu masalah kecil karena Tuhan Allah juga berjanji bahwa setiap pencobaan, setiap penderitaan, setiap kesulitan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena Allah, Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita. Tidak pernah melebihi. Ini membuktikan Dia mengasihi kita. Dia memberikan ujian kepada kita. Apakah di setiap masalah yang kita hadapi, kita tetap setia kepada Dia? Tidak. Apakah setiap persoalan hidup kita tetap setia kepada Dia? Tidak. Setelah hidup kita manusia itu ada pasang naiknya yang disebut dengan kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Tapi juga ada pasang surut, kegagalan, kesedihan, air mata. Tapi firman Tuhan mengatakan pada kita, di saat yang senang, di saat yang susah, kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 6, coba saya bacakan buat kita ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kasih itu adalah menuruti perintahnya. Hidup di dalam kasih. Kita dituntut untuk hidup di dalam kasihnya. Penekanan ini ditambahkan supaya sebagai orang percaya hidup dalam kasihnya itu berbuah kasih.
Perbuatan kita itu mesti ada kasihnya. Saudara, ketika perbuatan kita ada kasihnya, maka kita perlu lakukannya itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Perbuatan yang mengasihi belum tentu disenangi oleh semua orang. Sekali lagi, saya garis bawahi. Perbuatan yang mengasihi belum tentu disenangi oleh semua orang. Ketika anak kita sedang panas, kita bawa ke dokter, dokter katakan harus disuntik. Kita mengasihi dia. Tapi belum tentu anak itu senang kepada kita. Kita sayang kepada dia, tapi dia akan merasakan sakit. Demikian Allah mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita. Apa yang Allah perbuatkan, mengasihi kita, belum tentu kita senang. Belum tentu kita senang mengalaminya. Kadang mungkin ada kesulitan yang kita hadapi, tapi itu bentuk dari kasih Allah. Di dalamnya ada kasih Allah yang kalau kita renungkan kembali, ternyata Tuhan itu baik. Ada orang bersyukur kenapa dia harus batal naik pesawat. Ternyata pesawat yang mereka naik itu juga terbang gak balik-balik. Tadinya dia protes, tapi melihat kenyataan dia bersaksi, oh Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu sayang kepadaku. Kenapa saya harus batal? Ada lagi bersaksi, kenapa dia harus terlambat? Ada lagi bersaksi, kenapa dia harus dirugikan? Ternyata semua ada maksud Tuhan yang kita alami semuanya dalam kesulitan. Yang penting adalah kita itu menuruti perintahnya yang penuh dengan kasih. Saudara, coba kita lihat Matius 22 ayat 35 sampai 40. Tadi saya sudah sharingkan sedikit Matius 22. Matius 22 ayat 35 sampai 40. Matius 22 ayat 35. Saya bacakan ya. Saya bacakan dari ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab mereka kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama." Jadi kasih Tuhan Allah kita itu bukan hanya di mulut saja, tapi dengan segenap hatimu. Dengan apa lagi? Dengan segenap akal budimu. Dengan apa lagi? Dengan segenap jiwamu. Itu hukum yang terutama. Lalu ada hukum yang kedua. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kita bisa mengasihi sama manusia. Prakteknya bisa kita memberikan hadiah buat orang lain, tapi hadiah yang murah-murah, hadiah yang kita tidak mau lagi misalnya. Tapi firman Tuhan katakan tidak demikian. Ketika engkau mempraktekkan mengasihi orang tersebut adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita suka apa, kita juga lakukan apa kepada orang tersebut.
kita merasa senang dengan apa yang kita lakukan, kita mau lakukan untuk orang tersebut. Kita makan makanan yang rasa enak, kita ingin sekali bagikan kepada mereka makanan yang enak pula. Itu namanya kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum kedua ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi praktek firman Tuhan itu mesti kita lakukan waktu kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran kita, maka sudah pasti kita bisa mengasihi sesama manusia dengan cara seperti itu. Lalu apakah orang yang tidak mengasihi Allah bisa mempraktekkan kasih? Bisa. Saya selalu kasih contoh, kalau kita di Jakarta misalnya atau di Surabaya ketemu pengamen yang minta uang waktu kita makan di restoran atau di tempat-tempat ramai, dia datang pengamen, kita kasih dia uang bukan karena kita mengasihi orang itu, tapi tujuannya adalah cepat-cepat engkau pergi, jangan mengganggu aku. Seakan-akan kita mempraktekkan mengasihi, tapi bukan, kita mengusir dia. Itu orang di luar sana bisa mempraktekkan. Saudara, ketika kita mau mempraktekkan seperti itu, rupanya tidak gampang. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang seperti demikian yang perlu kita praktekkan. Di luar sana ada homeless yang berkeliaran. Apakah kita mengasihi mereka? Itu kan sesama manusia. Kalau tiba-tiba dia masuk ke gereja kita, duduk bersama-sama dengan kita, perasaan kita bagaimana? Saudara, semuanya ini perlu pengorbanan. Jadi kasih itu sekali lagi perlu pengorbanan, perlu penderitaan, long suffering. Sangat benar sekali. Ketika kita mengasihi orang itu, menerima orang itu, kita harus berkorban. Berkorban perasaan, berkorban banyak hal. Dan tuntutan kepada Tuhan terhadap kita terus terang. Kita merasa malu, paling sedikit malu kepada Mother Teresa almarhumah. Dia bisa memeluk orang yang sakit kusta. Dia bisa menjaga orang-orang yang miskin. Dia bisa lakukan seperti itu. Apakah kita bisa lakukan? Supaya kita jangan sombong di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, aku sudah taat pada firman-Mu. Kita malu di hadapan Tuhan. Kita belum menuruti perintah apa-apa. Kita belum melakukan apa-apa. Hanya anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih disayang Tuhan. Makanya kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Kita perlu selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah, diajarkan oleh Allah kepada kita dalam buah-buah roh ini adalah kasih yang bersifat tidak pamrih, kasih agape, kasih yang kita menolong orang lain tidak mengharapkan balasan. Saya masih ingat dulu kalau di kampung kita tetangga masak rujak misalnya kasih pada kita, nanti pengembalian rantangnya itu harus diisi oleh orang tua kita. Kita isi angpau atau isi makanan lain supaya bisa dibawa pulang. Ini dibawa pulang lagi pada dia makanan yang lain lagi, antar sana antar sini, seperti adanya balas-balasan begitu. Itu kan membebani orang gitu ya. Orang yang terima gak enak kalau gak balas apa-apa gitu. Lama-lama suka, lama-lama jadi mengganggu orang lain. Walaupun
kita seakan-akan mempraktekkan mengasihi. Tapi kalau kasih yang tidak pamrih, artinya kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kasih yang tidak mengharapkan balasan itu bisa dilakukan kepada siapa saja. Yesus mengajarkan kepada kita, bahkan kepada musuhnya. Dia kasih kepada orang yang bersama-sama dengan dia di atas kayu salib, yang menghina dia, yang jahat sekalipun. Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di tangan kita. Dia bisa mengasihi bahkan kepada orang yang jahat sekalipun. Nah, ini tuntutan kasih yang kepada yang Tuhan ajarkan tadi. Lalu dengan kata lain, saudara, apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudara? Secara singkat, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita diminta untuk mempraktekkan kasih, itu berarti di dunia ini kita tidak ada musuh lagi. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoa bagi dia. Jadi berarti kita tidak punya musuh dong. Musuh kita aja kita kasih, musuh kita aja kita doain dia. Berarti kita tidak boleh punya musuh. Kalau hari ini kita merasa kita punya musuh, kita perlu mohon pengampunan pada Tuhan. Kalau bisa berdamai kembali, berusaha untuk berdamai. Tapi kalau orang tersebut tidak mau berdamai dengan kita, yang penting kita sudah punya niat. Tuhan mengetahui kita ingin berdamai dengan orang tersebut. Kita tidak pernah benci, kita tidak pernah menyimpan kebencian terhadap orang-orang mungkin menyakiti kita, mungkin mengkhianati kita. Kita benci kepada perbuatannya. Sekali lagi, bukan benci kepada orang. Kita mengasihi orang. Dan polisi mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Berarti kita harus mengasihi orang tersebut. Kasih yang sesungguhnya. Saudara, buah roh yang pertama, karakter yang pertama ini luar biasa sekali, perlu kita praktekkan. Kita mohon supaya Tuhan memberikan kita keberhasilan untuk mempraktekkan kasih. Paling sedikit setiap hari kita perlu doa pada Tuhan, minta pertolongan. Tuhan, kalau hari ini aku ternyata tidak dapat mengasihi, ampuni. Aku mau mengasihi besok lebih bagus lagi, besok lebih baik lagi. Karena aku tidak sempurna. Aku bisa lalai, aku bisa salah. Kasih yang dipraktekkan harus kasih yang murni. Saya akan tutup dengan satu kasih yang luar biasa dari Daud dan Yonatan. Saudara, kita tahu Daud itu adalah musuh bebuyutan dari Raja Saul. Kenapa? Karena begitu Saul mengalahkan Goliat, orang-orang di luar sana bernyanyi. Saul itu mengalahkan beribu-ribu orang. Wah, Saul merasa sangat senang dengan nyanyian itu. Tapi sambungannya beda. Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Saul menerima, Saul emosi karena dia merasa saingan. Dan pada waktu itu Saul itu berniat membunuh Daud. Kita mencatat yang mengejar-ngejar Daud terus-menerus, kejar terus-menerus. Namun ada seorang anak Saul, namanya Yonatan. Itu sahabat dari Daud. Mereka sahabat baik. Daud dengan papanya bermusuhan, tapi Daud dengan Yonatan berkawan baik. Daud tidak membenci Yonatan. Yonatan juga tidak membenci Daud. Yonatan tahu bahwa Daud itu saingan papanya. Kalau Daud menang terhadap papanya, berarti Daud akan jadi raja. Itu berarti jabatan yang semestinya diberikan kepada Yonatan
Yonatan adalah putra mahkota, tapi dia tidak marah. Dia tidak marah kepada Daud, tetap saling mengasihi. Jadi istilahnya the power of love, kuasa dari kasih itu dapat menghancurkan perselisihan, karena kuasa daripada kasih membuat perdamaian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kami mempelajari tentang salah satu karakter dua roh, yaitu kasih. Tuhan, kami tidak sanggup mempraktekkan kasih-Mu yang begitu dahsyat. Kasih yang mengampuni bahkan musuh. Kasih yang mengampuni bahkan kepada orang yang mengkhianati kami. Kasih yang mengasihi bahkan kepada orang yang membenci kami. Kasih yang mengasihi kepada orang yang mau menghancurkan kami. Tuhan, kasih yang diajarkan oleh Engkau, kasih pengorbanan yang panjang, sakit, tapi kami diminta untuk mempraktekkan. Terus terang Tuhan, kami tidak sanggup, dan sampai hari ini kami belum melakukan apa-apa. Ampuni kami. Namun Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh duduk dalam ruangan ini, kami masih diberikan tubuh yang sehat daripada-Mu. Kami masih dikasihi oleh Engkau. Kami percaya Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu luar biasa terhadap kami. Tuhan, biarlah setiap kami, setiap kali mau belajar mengasihi Allah. Kalau ada orang-orang yang pernah membenci kami, musuh kami, pernah menyakiti kami, Tuhan ajarkan kami supaya kami tidak membenci mereka, supaya kami tak mengasihi mereka, supaya kami tak mengampuni mereka, seperti Engkau telah mengampuni orang-orang yang jahat, orang-orang yang dosa. Tuhan, tolong kami. Secara manusia kami tidak sanggup, tapi kami berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memberikan kesanggupan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya silakan kembali kepada Ibu Mami Tuhan. Mengembalikan seluruh apa yang kita sudah dapat dari Tuhan. Kita boleh memberi persembahan dalam bentuk cek, dalam bentuk gel atau cash. Itu boleh ya. Mari kita sambut dengan lagu pujian nomor 338 Suci Heran. 338.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersyukur telah masuk dalam ibadah. Kita bersyukur kita boleh beribadah dan Tuhan memberikan hari yang cerah buat kita. Tema besar dari gereja kita pada tahun 2022 ini adalah Cornerstone adalah rumah Tuhan, rumah kita bersama. Rumah Tuhan, rumah kita bersama. Jadi kalau misalnya kita postingkan undangan untuk ibadah, flyer dan sebagainya, itu berarti kita diminta untuk pulang ke rumah, ya. Bukan berarti kita diundang untuk datang. Kita pulang ke rumah. Setiap minggu kita perlu pulang ke rumah Bapak. Jadi di situ kita boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Pulang ke rumah kita boleh beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, nanti bulan Januari tanggal 6, tanggal 6 itu setelah, karena tanggal 1 kan hari raya Imlek, ya. Tanggal 2 Imlek, tanggal 6 kita mau ucapan syukurlah untuk Imlek, ya. Walaupun kita lakukan sederhana, nanti di ruang makan kita acara potluck, ya. Di gereja sediakan nasi, kita boleh makan bersama di bawah acara potluck, ya. Kita makanan rumah lah, jadi makanan apa saja. Tapi kalau sudah mau beli di restoran, pokoknya kita akan makan bersama dan sederhana untuk bersama-sama merayakan Imlek sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan kita. Selanjutnya kita perlu, nanti selesai kita juga mau doakan beberapa hal, ambil waktu beberapa menit, ya. Mari kita bantu. Jemaat sekalian yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, baik yang berada di rumah maupun yang berada di gereja, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Program Remi Cornerstone, Renungan Minggu Cornerstone. Melalui video singkat ini, saudara bisa menyaksikan puji-pujian bagi Tuhan, demikian juga renungan singkat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.